Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang terdiri dari Gabriela Sarah, Gracia Hanyes, Hania Dinda, Maurice Zadira, Muhammad Fatar, dan Muhammad Fatin ingin mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan pada masa reformasi. Yang pertama, pengertian reformasi. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu pada masa peralihan dari Orde Baru, pemerintahan Soeharto, ke masa selanjutnya. Faktor pendorong masa reformasi yang pertama dari faktor politik, yaitu adanya KKN dalam pemerintahan. Yang kedua, adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan merajalelanya korupsi. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua dari faktor ekonomi, yaitu krisis mata uang rupiah dan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Yang ketiga dari faktor hukum, yaitu belum adanya keadilan perlakuan hukum yang sama di antara warga negara. Yang terakhir, dari faktor sosial masyarakat, yaitu adanya kerusuhan pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya ada tujuan reformasi. Yang pertama, reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi. Yang kedua, reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat. Ketiga, reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan masa reformasi. A. Pemerintahan berubah menuju pemerintahan desentralisasi. B. Pemerintahan militer dipisahkan dari kekuasaan-kekuasaan sipil. C. Orientasi sistem perekonomian nasional berubah menjadi ekonomi kerakyatan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. D. Sistem kepartaian berubah menjadi sistem multipartai. E. Desaklarisasi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu proses penyesuaian Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses amandemen. Dan yang terakhir, F. Kebijakan partisipatoris, yaitu pembuatan kebijakan pemerintah sedapat mungkin harus melibatkan rakyat. Kebebasan pada masa reformasi. Harus diakui, kondisi Indonesia di zaman Orde Baru lebih stabil dibandingkan zaman reformasi. Akan tetapi, hak seseorang untuk berpendapat terbelenggu, yang merupakan salah satu pelanggaran HAM. Kebebasan yang paling sering menjadi perbincangan adalah kebebasan berpendapat. Sekarang, kebebasan berpendapat makin terlihat jelas, seperti saat pemilu rakyat diberi hak pilih untuk menentukan pejabat seperti kepala daerah, DPRD, DPR, DPD, dan presiden serta wakil presiden. Pada masa reformasi. Pada era reformasi, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan, tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Contohnya, krisis ekonomi yang berlarut-larut yang berdampak bertambah banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Selanjutnya, terkotak-kotaknya elit politik, maka dibutuhkan kesadaran untuk bersama-sama menciptakan kondisi politik yang mantap agar transformasi politik berjalan lancar. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif dari reformasi. Dampak positif. Masa reformasi mempunyai dampak yang positif, yakni masyarakat dapat bebas mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang ada, tetapi di sisi lain juga mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Contoh dampak positif lainnya yaitu suksesnya KB, suksesnya memerangi buta huruf, suksesnya swasembada pangan, pengangguran menjadi minim, suksesnya gerakan wajib belajar, suksesnya gerakan nasional orang tua asuh, dan sukses keamanan dalam negeri. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif ini timbul akibat dari penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas. Contohnya seperti munculnya pergaulan kehidupan yang bebas, serta pola komunikasi yang tidak mempunyai etika, bahkan dapat memicu terjadinya suatu perpecahan antara individu dengan individu lainnya, kelompok satu dengan kelompok lainnya. Contoh dampak negatif lain adalah
1. Semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. 3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan tersebut. 4. Bertambahnya kesenjangan sosial. 5. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi. 6. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. 7. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel atau dicopot. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.